Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarna bittaqwa wal istiqamah. Wa min anasirit taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi wa tanzihul qulub 'anir radha'il. Qala ta'ala fi kitabihil karim hikayatan li sifati ulil albab, kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita tingkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah semampunya dan menjauhi larangan-larangan Allah secara total, juga menjernihkan hati kita, membersihkan perilaku kita dan menjernihkan hati kita, sehingga nanti menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ada contoh orang-orang yang pilihan Allah yang disebut ulul albab, yang punya hati, atau ada yang menyebut cendekiawan. Lubun itu bisa dikatakan hati, bisa dikatakan fikiran atau akal. Ya, memang Al-Quran ini banyak kosakata. Ya. Kadang-kadang diartikan hati. Ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ya. Allah tidak menjadikan bagi seorang laki-laki dari dua hati. Artinya hati manusia tidak bisa dibagi, susah. Rasa sayang ini kayaknya susah untuk dibagi. Itu keterbatasan yang diberikan oleh Allah. Itu pakai redaksi juga kolbun, ya. Hati juga, ya. Ada yang pakai lubun. Ulul albab ini cenderung pada akal, ya. Ya. Sehingga orang menerjemahkan cendekiawan, ya pinter hatinya, ya pinter akalnya.
Sebab cerdas itu ada cerdas pikiran, ada cerdas hatinya. Ya. Banyak orang pintar tapi tidak cerdas hatinya. Akhirnya minteri orang, ya. Berperilaku yang tidak benar. Maka Al-Quran memberi sifat-sifat orang yang disebut albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu kriteria ul albab adalah orang-orang yang berzikir, mengingat Allah qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring di lambungnya atau tidur. Kesimpulannya, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, ya, dia berzikir, bahkan dimanapun, ya, itu mengingat Allah dan takut Allah. Ya. Kalau di sini cuma disimbolkan keadaan, sikap, tapi dalam hadis bahwa kita ini ya jurus takwa dimanapun. Ittaqillah haitsuma kunta, ya, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Berarti enggak pandang tempat, ya. Dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun kita harus mengingat Allah. Hanya saja zikir itu yang bagaimana, ya. Dalam adabul alim dan muta'alim termasuk kategori zikir adalah belajar ilmu, ya. Bahkan ada yang spesifik belajar ilmu halal haram, berarti fikih. Tapi yang lebih umum adalah belajar ilmu. Jadi pengajian itu juga termasuk berzikir. Dibuktikan dengan hadis, ya. Kalau ada lingkaran zikir, kamu hendaknya ikut nimbrung atau apa ya, kalau binatang kan ngengon, ya, farta'u angono, maksudnya itu ikut nimbrung di situ, ya. La khilaqu dzikri, lingkaran zikir itu adalah majelis ilmu. Berarti kayak orang ngaji di pondok, belajar ilmu itu termasuk zikir, ya. Ngaji apa saja itu yang membuat mengingat kepada Allah, belajar ilmu saja, ilmu apa saja, ya, kalau membuat orang ingat pada Allah, berarti termasuk zikir, ya. Itu satu, ya. Jadi tidak harus bertasbih Allahu Akbar dan terus, enggak. Pokoknya belajar ilmu apa saja, termasuk di pondok, kan ada pondok kitab, ada pondok Quran, pondok apa saja, terserah apa saja. Yang penting bisa membuat mengingat Allah, termasuk zikir. Mungkin saja, ya, kalau orang belajar apa IPA, ya, biologi, fisika, kemudian bumi antariksa, kalau membuat semakin dekat dengan Allah, ya termasuk zikir, ya, termasuk ulul albab, ya. Semua itu, ya. Lah kalau membuat orang semakin jauh kepada Allah ilmu itu, berarti ya bukan zikir, membuat lupa, ya. Sama dengan nyanyian bukan zikir. Mengapa? Karena membuat lupa kepada Allah, ya. Ya, mungkin ada nyanyian yang membuat orang mengingat Allah, juga mungkin ada. Sehingga tokoh sufi termasuk Jalaluddin Rumi itu ahli musik, ya. Nah, tapi mungkin beda, ya. Jadi orang istighraq fi bahri tauhid, ya. Orang yang tenggelam di lautan tauhid itu beda-beda ekspresinya, ya. Ya. Beda-beda ekspresinya, ungkapan lahirnya berbeda, ya.
Kayak zikir saman itu bahkan mungkin gerak-gerak, duduk, berdiri, loncat-loncat, tapi dengan mengingat Allah. Ya. Mungkin ada juga yang dengan naksabandi itu bisa muter-muter itu, ya. Kayak orang dansa itu. Ya. Tapi kalau bisa membuat mengingat Allah, ya termasuk zikir. Itu satu ya. Nomor dua, zikir itu ya menyebut-nyebut kalimat thayyibah juga zikir, dan itu memang diperintah oleh Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Sebutlah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah Allah. Dzkurullaha dzikran katsira, dengan menyebut yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah, sucikanlah, bukratan wa asila, pagi dan sore. Maksudnya terus menerus, hanya sebutannya pagi dan sore. Ya mungkin bisa saja ditafsiri pagi sore. Mengapa? Ada rahasia pagi sore. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan nahar. Bergantian malaikat yang piket ya, mencatat amal manusia ya. Yang piket jaga itu gantian. Jadi malaikat malam nanti datang mungkin sore ya, sebelum maghrib ya, menggantikan malaikat siang. Nanti subuh ganti malaikat siang datang menggantikan malaikat malam. Maka orang-orang dulu menyarankan beramal itu pagi sore, jangan sampai terlewatkan. Mengapa? Mungkin saja itu ngakali malaikat supaya kalau maghrib ngaji, maghrib beramal baik ya. Nanti yang nyatet dua malaikat, saksinya dua malaikat, malaikat jaga siang dan jaga malam. Begitu pula kalau subuh, yang jadi saksi dua, malaikat jaga siang dan jaga malam. Jadi harapannya nanti laporan kepada Allah, bagaimana hambaku ngaji terus Gusti. Nah, itu harapannya. Ya. Terlepas itu tafsiran ulama atau dikatakan akal-akalan ya, yang jelas Al-Quran menyebut pasti ada hikmahnya. Mengapa pagi sore ya. Itulah kategori zikir yang kedua. Jadi menyebut, mengingat Allah ya, dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, atau bahkan mungkin dengan ibadah seperti sholat juga untuk mengingat Allah ya. Aqimis sholata li dzikri ya. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat juga bagian daripada zikir, sebab dengan sholat membuat orang mengingat Allah ya. Kalau bisa sholat itu ibarat ces-cesan ya. Maksudnya kalau lupa kepada Allah dices 5 kali, harapannya 24 jam, entah berapa persen dari 24 jam itu terus mengingat Allah. Sebab kalau wusul mengingat Allah, maka hamba itu akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Makanya tokoh-tokoh ulama thariqah itu berusaha membuat rumus-rumus supaya orang mengingat Allah. Kalau mama thariqat Qadiriyah itu membaca la ilaha illallah 165 kali dengan jahar dilafadzkan setelah sholat ya. Ditambahi Naksabandiyah Allah Allah dengan sirri 5.000 kali sehari semalam ya. Itu adalah metode untuk mengantarkan orang mengingat Allah ya. Itu kan karya ulama ya, dan mungkin ada sanadnya
sampai sahabatnya. Jadi mesti ada rahasianya. Mengapa 165? Mengapa kok 5.000? Itu ada ilmunya. Jadi itu satu metode untuk membuat orang mengingat Allah. Buktinya yang namanya baiat, ya, seumur hidup itu hanya sekali, dan nggak usah diperintah-perintah. Mereka para orang ahli thariqah sudah mengamalkan. Begitu dibaiat, ya, karena janji kepada Allah, berarti ya wajib, ya, namanya baiat, ya. Ya, jadi baiat itu dijanji oleh syekhnya mengamalkan itu, karena janji kepada Allah maka menjadi wajib, ya. Ya karena janji sendiri kepada Allah, ya sama dengan nazar, kan janji sendiri harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya qadha, ya. Nah, itu adalah metode yang diterapkan oleh ulama, ya, dengan cara tarekat. Mungkin tarekat lain beda, ya. Syadziliyah hanya pagi sore, habis subuh sama habis maghrib. La ilaha illallah yang pokok istighfar dan la ilaha illallah sama sholawat. Itu adalah metode masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengklaim mana yang lebih cepat kepada Allah, ya. Mungkin ada beberapa tokoh dari beberapa thariqah itu mengatakan beberapa thariqahnya itu lebih cepat menuju Allah, ya. Ini kan relatif, subjektif, ya, relatif dan subjektif, ya. Katanya kalau thariqah ini diibaratkan kayak mobil Avanza, mungkin ada yang kayak hijet, mungkin ada yang kayak naik Mercy, bisa cepat. Itu saya kira relatif, tergantung bagaimana Allah memberi. Nomor satu, bagaimana Allah memberi. Sebab di dalam ilmu tasawuf nanti ada hal, ada maqamat, ya. Hal itu kondisi jiwa merupakan pemberian Allah, seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu pemberian Allah. Orang takut kepada Allah itu pemberian Allah, ya. Ada orang itu, ya, meludah di masjid aja sudah nggak berani, takut sekali, ya, takut. Tapi banyak orang yang terbiasa nggawa sandal nang jero masjid, biasa. Tapi kayak orang yang takut kepada Allah, ya, menajiskan masjid, takut sekali. Jadi sandal-sandal elek itu taruh luar masjid saja karena takut mungkin ada kotoran yang jatuh di masjid. Itu adalah hal pemberian Allah, ya. Jadi nggak bisa dipelajari, memang pemberian Allah, ya. Ada yang namanya maqamat, ya, station atau terminal menuju Allah. Ini yang bisa dipelajari, ya. Mungkin beda-beda menurut pendapat imam, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada 6 maqamat, ya. Ya. Saya kira kalau diterangkan menjadi terlalu lama, mungkin hanya pokok-pokoknya aja. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maqamat ada 6, yaitu taubat, naik lagi terminal kedua yaitu zuhud, terminal ketiga adalah tawakal, terminal keempat adalah syukur, terminal yang kelima adalah ridho, dan terminal keenam adalah sidqun, jujur. Minimal kita sampai taubat. Untuk menuju Allah kita dengan taubat sudah bagus. Baca istighfar, sholat, jera, kapok, tidak melakukan maksiat sudah bagus. Kita termasuk yang mana? Yang ahli zikir, ingat kepada Allah. Berapa persen sehari? Wong sholat itu kadang-kadang kita ini banyak lupanya, banyak lupanya, ya. Zikir kadang cuma takbiratul ihram, ingat Allah, ya.
tapi setelah itu lupa, ingat segala macam. Itu memang kita harus riyadhah, latihan. Untuk mengingat Allah saja harus latihan, ya. Sampai kadang sholat keliru jumlah rakaat, itu berarti banyak lupanya daripada ingatnya. Ya, karena itu kita koreksi diri sendiri, berapa persen kita ingat kepada Allah. Ya, masih banyak untuk mencapai derajat ulul albab itu. Ini baru zikirnya saja, belum berfikirnya tentang lain-lain. Saya kira itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi ma'unah, diberi taufik bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beribadah dengan ibadah yang semestinya, dengan hakikatul ibadah, yaitu at-tadarru' wa tadallul, rendah diri kepada Allah, rendah diri kapanpun dan kepada siapapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna sal kalam wa bi'an nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu ta'ala yaqul wa biqali yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fausikum wa nafsi bittaqwallah. wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم سلمنا المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن